Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Dia juga peduli dengan urusan tuannya. Alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan beberapa informasi penting dari Yantu. Mengetahui sikap tuan dapat memecahkan sebagian besar masalah utama. Apakah tuan dapat menang sebagai sekutu? Jika tidak, maka saya tidak akan dapat meminjam nama Jia Luo sesuka hati di masa depan. Karena reputasinya pasti akan melampaui saya dalam waktu yang lama. Jika saya meminjamnya sendiri, dan saya tidak memiliki titik rekonsiliasi dengan tuannya di masa depan, pilihan pada saat itu pasti pengkhianatan di mata orang luar, dan status saya akan dipukul lagi secara fatal. Katakan padaku, ada apa, tuan, dan apa yang kamu ingin aku lakukan? Yantu berpikir sejenak sebelum berbicara. Saat itu, saya bukanlah kelompok yang paling menonjol di bawah Master, tetapi Master merasa bahwa saya memiliki masa depan. Jadi dia mengajari saya keterampilan ras manusia saya dan beberapa metode seperti murid-muridnya. Suatu kali ketika saya sedang minum dengan tuannya, saya mendengar tuannya berkata bahwa malapetaka iblis harus diselesaikan dengan cara umat manusia. Tidak ada yang akan tahu ini sebelum perang. Sekarang kamu tahu. Kamu juga harus memahami niat tuannya. Terakhir kali saya mendengar bahwa tuan melihatmu frustrasi. Saya pikir kamu harus menjelaskan ini kepada tuannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu kebenarannya sebelum perang dimulai. Dan itu adalah bukan kesalahanmu. Tuan juga akan mengerti. Tuan sebenarnya sangat menghargaimu. Bukan, jangan mengecewakannya. Setelah selesai berbicara, Yantu mengangkat kepalanya dan minum anggur seteguk besar lagi. Menggelengkan kepalanya. Mengetukkan cakarnya yang tajam ke sisik kepalanya. Dan menghela nafas. Feng Tianxing menghela nafas dalam hatinya setelah mendengarkan. Memang, jika itu masalahnya, dia dan Jia Luo secara alami tidak akan memiliki konflik sama sekali. Tapi keadaan sebenarnya tidak seperti ini. Konflik antara Feng Tianxing dan Jia Luo adalah dia tidak tahu apakah Jia Luo dapat diandalkan. Jia Luo tidak mau mengungkapkan lebih banyak informasi. Dan bahkan jika Feng Tianxing ingin menang, ada terlalu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Hubungan antara Jia Luo dan iblis tingkat tinggi, sikap terhadap manusia dan iblis, dan beberapa pandangan dan praktik tentang perang ini adalah semua yang perlu dipertimbangkan oleh Feng Tianxing. Jika ada terlalu banyak ketidakpastian, untuk berjaga-jaga, Feng Tianxing hanya bisa bertengkar dengan tuannya sehingga dia tidak terlibat dalam urusannya sendiri. Di permukaan, dia memikirkan dirinya sendiri, tetapi sebenarnya dia memikirkan Jia Luo. Saya mengolah umat manusia secara pribadi. Jika masalah ini diketahui oleh petinggi ras iblis, itu pasti kejahatan pemenggalan yang tak terbantahkan. Melibatkan Jia Luo, tidak peduli apakah dia mengungkapkannya atau tidak. Dalam hal hukuman, Jia Luo tidak dapat menyingkirkannya. Mari kita lihat masalah ini lagi. Bukan karena aku keras kepala, tapi karena tidak nyaman untuk memberitahumu. Setelah mengatakan ini, Feng Tianxing berhenti berbicara. Yantu di depannya memiliki hubungan yang sangat tinggi dengan tuannya Jia Luo, bahkan lebih baik dari hubungannya dengan Jia Luo. Lagi pula, dia bisa minum dengan tuannya, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Apa yang saya katakan, Yantu akan memberikannya kepada Tuan Jia Luo. Dia punya alasan sendiri. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing tiba-tiba berbicara. Apa rencanamu selanjutnya? Jika memungkinkan, aku ingin memintamu melakukan sesuatu untukku. Yantu mengangguk diam-diam. Aku menganggur. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan kecuali bertarung dari kehampaan. Feng Tianxing berpikir sejenak sebelum berbicara. Saya telah berada di kota ini untuk sementara waktu. Meskipun pertahanan di kota ini ada, itu sangat kendur. Saya perlu memberi contoh kepada orang lain. Kamu memiliki prestise di kota ini. Jika kamu ingin menjadi penguasa kota, kamu bisa menyebutkannya. Jika kamu tidak ingin berurusan dengan hal-hal sepele saat itu, aku bisa mengatur orang untuk datang. Kondisi ini sangat bagus. Apalagi untuk ras iblis seperti Yantu yang tidak memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Ini bukanlah peluang yang kecil. Yantu menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Apakah kamu memberiku pilihan? Tidak mudah menolak kesempatan sebesar itu. Mengatakan itu, Yantu menghela nafas. Aku akan mendengarkan pengaturanmu. Feng Tianxing mengangguk terima kasih dan bangkit. Kalau begitu aku pergi dulu. Ada terlalu banyak tempat yang harus aku periksa, dan aku tidak punya banyak waktu. Setelah pertempuran besar ini, aku akan minum-minum denganmu lagi. Yantu mengangkat gelas anggur di tangannya dan mengguncangnya, sebagai tanggapan atas Feng Tianxing. Ketika Feng Tianxing pergi, iblis di toko anggur itu memandang Yantu dengan enggan, lalu bangkit satu demi satu, dan mengikuti Feng Tianxing jauh-jauh. Kamu pergi ke Akademi Jianwu untuk belajar, dan datang kepadaku setelah kamu menembus kondisi tubuh yang rusak. Aku memiliki cukup banyak setan dalam kondisi tubuh penuh, dan yang dibutuhkan adalah kondisi tubuh yang rusak. Secara acak mengatur bawahan untuk membawa setan-setan ini ke rumah Laksamana, dan Feng Tianxing memulai perjalanan inspeksi yang panjang.
Patroli. Lihat kota mana yang masih perlu dijaga. Lihat di mana dia perlu menyesuaikan diri. Dan bersiap untuk serangan Void berikutnya. Waktu yang tersisa untuk mereka tidak sebentar. Tapi pasti tidak akan terlalu lama. Pengiriman pesan antara makhluk kosong tidak cepat. Tetapi jika tidak ada tanggapan terlalu lama, pasti akan membuat makhluk kosong di tanah di bawah yurisdiksi mereka curiga. Waktu istirahat tergantung pada kapan makhluk kosong akan menemukan kelainan tersebut. Menukar kesadaran avatar dan kesadaran tubuh utama. Feng Tianxing menyerahkan pekerjaan membosankan itu ke kesadaran avatar untuk diselesaikan. Sementara tubuh aslinya mengendalikan tubuh iblis dan mengembara di langit. Peluang harus selalu dicari dengan sabar. Bagi Feng Tianxing, tanggung jawab yang berat untuk menemukan peluang hanya bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Setan belum memiliki kemampuan untuk menemukan peluang. Mereka adalah regu kematian maju yang memenuhi syarat. Tetapi pada saat yang sama, mereka jelas tidak cocok sebagai komandan. Tubuh iblis sedang berenang di luar. Dan tiba-tiba, Feng Tianxing melihat kehampaan dan mendapatkan kembali perspektifnya. Dan jangkauan pengamatannya bukan lagi di tepi kota, tetapi di dekat ngarai. Bersembunyi kembali. Makhluk kosong berhenti menyerang untuk saat yang langka. Dan semua perspektif hanya menunjukkan satu hal, mundur. Tepat ketika Feng Tianxing bingung, gambar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sudut pandang, hampir sebanyak sudut pandang sebelumnya. Fusion. Atau dibagi. Sepertinya ini untuk mengirim pasukan untuk mengalahkanku dulu. Di antara gambar-gambar yang tiba-tiba muncul, ada kota-kota yang telah hancur, dan ada beberapa gambar yang penuh dengan setan yang ketakutan dan ragu. Apalagi di satu adegan, Feng Tianxing melihat seorang kenalan lama. Tahanan surga. Sepertinya mereka berutang budi lagi padaku kali ini. Dengan perpaduan dua kesadaran, Feng Tianxing tiba-tiba merasakan sakit yang menggelitik di benaknya. Dan kesadaran yang tersisa di kesadaran makhluk kosong itu langsung terhapus. Dengan informasi penting lainnya di tangan, hilangnya kesadaran sudah dapat diabaikan. Sekarang setelah saya ditemukan, saya tidak punya banyak cara lagi. Yang bisa aku lacak sekarang mungkin adalah iblis itu.